PSI, penyuluh agama Islam fungsional dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang inovasi penyuluhan pemberantasan buta aksara Al-Quran di Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Pemberantasan buta aksara Al-Quran memenuhi dua hal. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, setelah bisa membaca dan menulis Al-Quran, langkah selanjutnya adalah mengamalkan atau melestarikan bacaan Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dua hal itulah yang kami lakukan dalam rangka pemberantasan buta huruf Al-Quran di Desa Banjaranyar. Kami mendirikan Taman Anak-anak Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran Al-Munawar di Desa Banjaranyar. Alhamdulillah, sampai sekarang Taman Pendidikan Al-Quran tersebut masih eksis dan mengadakan kegiatan khataman atau wisuda setiap 2 tahun sekali. Kami menggunakan metode belajar yang asyik dan menyenangkan. Di desa kami Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas telah berupaya sejak dulu untuk memberantas buta huruf Al-Quran dengan cara mendirikan TPI untuk mendidik anak-anak yang pada saat itu masih belum paham atau belum mengerti huruf Al-Quran dan cara membaca. Sekarang sudah banyak anak yang pandai membaca Al-Quran. Saya atas nama Ketua LP2A Desa Banjaranyar, saya ucapkan thank you very much for our friend Mr. Faidu Syahad agar Quran menjadi suatu kebutuhan yang perlu dibaca oleh masyarakat. Allahumma amin. Saya atas nama pemerintah Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, mengucapkan terima kasih yang mengapresiasi kepada Saudara Faidu Syahad SAG dan kawan-kawan yang telah mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran di Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dan sebagai dukungan dari pemerintah Desa Banjaranyar memberikan bantuan kepada ustazah di masing-masing TPG yang ada, yang bersumber dari dana desa mulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Usaha yang lain dalam rangka pemberantasan buta aksara Al-Quran adalah mengadvokasi sekolah-sekolah di Desa Banjaranyar, khususnya sekolah dasar SD dan MI, untuk menyelenggarakan kegiatan baca tulis Al-Quran. Yang pertama sekali tahun 2013 itu dari Kepala Sekolah MI, kami berikan masukan untuk meningkatkan mutu, karena ternyata walaupun namanya MI, di situ juga tamatan di situ belum semuanya bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Alhamdulillah, sekarang mulai hasilnya. Yang pertama, ternyata orang tua antusias sekali. Yang kedua, setiap lulusan dari situ sudah lancar membaca Al-Quran. Sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Banjaranyar, pertama ucapan terima kasih yaitu kepada Bapak Faidu Syahad SAG dan kepada Bu Mamah dan lain-lainnya yang telah membantu kepada kami, yaitu dengan adanya pembelajaran baca tulis Al-Quran yang dulu itu tamat itu
banyak yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Setelah adanya PTA, alhamdulillah setelah lulus siswa-siswi kami itu sudah lancar semua. Kesuksesan dari MI Ma'arif NU Desa Banjaranyar ini diikuti oleh sekolah dasar negeri yang lain. Tahun 2015 diikuti oleh SD Negeri 2, 2016 diikuti oleh SD Negeri 1. Yang artinya semuanya sudah mengadakan kegiatan baca tulis Al-Quran untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ini mendirikan Majelis Tadarus Al-Quran, dilanjutkan kajian tafsir yang diasuh oleh Kiai Haji Khotmil Qirom SAG. Menyusun buku pembelajaran Iqra bil Qalami. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman. Ya, Amran Ma'ruf Kasos MSI, kebetulan selaku Ketua Badko Kabupaten Banyumas memberikan satu apresiasi dan ucapan terima kasih kepada saudara Fairuz Saad yang kebetulan juga sebagai pengurus Badko TPK Kabupaten Banyumas yang telah berikhtiar untuk menyusun satu metode baca tulis Al-Quran, yaitu dengan metode Iqra bil Qalami. Bahwa metode ini sangat bermanfaat bagi para ustadz dan ustadzah dalam memberikan pembelajaran baca dan tulis Al-Quran. Jadi kelebihannya daripada metode ini adalah memberikan kemudahan bagi para ustadz dan ustadzah untuk bagaimana anak selain bisa belajar membaca juga bisa langsung belajar menulis Al-Quran. Kami telah membuat software pembelajaran tilawah atau biasa dikenal dengan tilawah digital, yaitu suatu metode untuk membantu seorang guru atau ustadz dalam mengajarkan tilawatil Quran kepada anak didiknya, walaupun sebenarnya dia itu belum bisa tilawah. Sejak kecil kami baca Al-Quran pedoman kami, agar terang jiwa raga, selamat dunia akhirat. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu pada kami. Nama saya Puspati, SPDI, Guru Agama Islam SD Negeri 1 Pagereji. Saya adalah peserta pelatihan tutorial yang diselenggarakan oleh LPTQ Kabupaten Banyumas dengan narasumber Bapak Fairuz Saad. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, saya langsung mempraktekkan ke anak didik saya. Alhamdulillah, dengan perantara software tilawah, anak saya kelihatan Maksi tingkat Kecamatan Cilongok sebagai juara 1 dan Maksi tingkat Kabupaten Banyumas juara 2. Kemudian inovasi yang lain yaitu menggerakkan Majelis Tadarus Al-Barokah dengan pemberdayaan ekonomi yang dimulai menggerakkan infak produktif. Kemudian dari hasil infak ini, dari hasil produktif ini nantinya digunakan untuk kegiatan-kegiatan kemaslahatan umat. Dan alhamdulillah untuk kegiatan di Masjid Taklim Al-Barokah luar biasa. Bisa menjadi percontohan dari Masjid Taklim ini dalam menggerakkan ekonomi jamaahnya. Langkah kedua, pinjaman tanpa jasa.
ya tanpa jasa sama sekali, sehingga sangat membantu para jamaahnya yang selama ini meminjam beban dengan jasa yang lumayan. Ya, terima kasih sekali pada Majelis Taklim Al Barokah yang telah meminjamkan uang untuk modal usaha saya. Alhamdulillah ya bisa berjalan dengan lancar, bisa mencukupi kebutuhan saya sehari-hari untuk nyangoni anak sekolah, untuk belanja sehari-hari, sedikit nabung tiap hari 10.000 ya kadang-kadang. Kalau bisa ini tambah lagi lah pinjamannya. Mendirikan usaha dagang. Dari hasil-hasil ekonomi produktif tersebut bermanfaat antara lain bisa menyantuni para anak yatim dan tidak mampu dengan memberikan beasiswa Rp150.000 per bulan. Nama saya Ayu Melinda. Saya adalah salah satu penerima beasiswa pendidikan dari Majelis Taklim Al Barokah sejak tahun 2013, di mana saat itu saya duduk di bangku SMK kelas 1. Sampai sekarang kurang lebih sudah 6 tahun. Saya menjadi lebih semangat untuk belajar. Hasilnya pun ketika saya lulus dari SMK, saya mendapatkan beasiswa bidik misi untuk melanjutkan kuliah ke Universitas Negeri Semarang. Tekad saya ketika saya bekerja nanti, saya ingin mengikuti jejak Majelis Taklim Al Barokah yang dapat memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Supaya masyarakat tertarik dengan Majelis Tadarus Al Barokah, yaitu membeli mobil layanan umat. Dari kegiatan-kegiatan tersebutlah maka Majelis Taklim Al Barokah terus berkembang. Saya Khotmil Kiram selaku salah satu pengasuh Majelis Taklim Al Barokah Banjaranyar mengapresiasikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Tidak hanya tadarus, kajian tafsir Al-Quran, tapi berusaha mengamalkan tidak hanya sisi ubudiyahnya beribadah, tapi dari sisi hablum minan nas, bukan dengan manusia, di mana di dalamnya ada simpan pinjam yang sesuai syar'i, ada akad murabahah, akad mudharabah. Ini mudah-mudahan Majelis Taklim Al Barokah ini dapat ditiru di majelis taklim majelis yang lain, karena saya juga mengisi di beberapa majelis taklim tapi hanya sekedar kaji, yaitu tidak ada kegiatan-kegiatan di dalamnya yang kaitan dengan ekonomi. Banyak orang-orang tua yang belum bisa membaca Al-Quran karena tertarik dengan Majelis Taklim Al Barokah ini, akhirnya belajar privat membaca Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Musalamah. Saya selaku Ketua Majelis Taklim Al Barokah mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Faidu Saad yang selalu memberikan motivasi dan inovasi kepada saya dalam memimpin Majelis Taklim Al Barokah ini. Yang dari semua kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah Penyuluh Agama Islam Kabupaten Banyumas telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam usaha memberantas buta huruf Al-Quran secara masif, sistemik, dan inovatif. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan yaitu mendirikan dan terus berkembangnya TPQ di Desa Banjaranyar. Yang kedua adalah seluruh sekolahan SDMI mengadakan kegiatan baca tulis Al-Quran. Yang ketiga adalah mengadakan kegiatan tadarus bagi remaja. Yang keempat, mengadakan kegiatan tadarus bagi orang tua. Kemudian inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam Kabupaten Banyumas, yaitu menyusun buku metode cepat belajar membaca dan menulis Al-Quran, Iqra bil Qalami. Yang kedua adalah menyusun aplikasi Qiraah. Yang ketiga, membuat program-program pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan umat melalui Majelis Taklim Al Barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.